Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 24 ayatnya 1 sampai dengan ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah adalah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang membuatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang terang. Tetapi mereka, pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, diundang dalam ikatan keluarga Allah. Betapa beruntungnya bila kita sebagai manusia yang penuh akan dosa dan jauh dari kata suci, mendapatkan undangan untuk masuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini sama halnya seorang abdi yang diundang menjadi bagian dari keluarga raja. Ini merupakan anugerah yang begitu besar diberikan kepada manusia yang sejatinya hanyalah makhluk rendahan yang penuh akan noda. Dalam perikop ini setidaknya banyak penafsir yang membaginya dalam 3 struktur besar, yaitu pada ayat 1 sampai 2, Allah mengundang wakil-wakil Israel melalui Musa. Ayat 3 sampai 8, Musa memimpin upacara pengikatan perjanjian. Kemudian pada ayat 9 sampai 11, wakil umat Israel di hadapan Tuhan memandangnya dan makan minum di hadapannya. Perikop ini adalah respon umat Israel terhadap undangan Allah dalam perjanjiannya. Mereka memilih untuk menjadi satu keluarga dengan Tuhan. Ikatan darah yang mereka lakukan berarti memberi diri untuk hidup di dalam hidup Allah sendiri. Dan ini berarti mereka konsekuen dengan tuntutan untuk menjadi kudus sebagaimana Allah itu kudus. Melanggar janji ini berarti Israel memutuskan ikatan darah dari antara Tuhan dengan mereka. Ini berarti juga memutus hidup mereka sendiri. Pada saat perjanjian itu terjadi, maka hidup bangsa Israel sungguh bersumber dan berpuncak dari ikatan perjanjian mereka. Dalam konteks kehidup kekristenan, peristiwa perjamuan terakhir Yesus sangat dapat dipahami sebagaimana dalam perikop ini. Seperti perjanjian lama, di perjanjian baru Yesus juga mengikat dalam perayaan makan bersama dengan anggur sebagai lambang darah. Dalam darah Kristus kita dipersatukan dalam satu keluarga Allah, dan kita saling berbagi hidup dengan Allah. Dalam konteks perjanjian lama, darah merupakan lambang dari pengampunan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dilayakkan olehnya. Sebagai orang percaya, kita saat ini juga telah diundang untuk menjadi keluarga Allah.
Respon seperti apakah yang hendak kita wujudkan sebagai pribadi yang sudah diundang oleh Allah? Kita yang sudah menjadi keluarga Allah juga dituntut untuk hidup dan bersikap atau terhisap dalam aturan Allah sendiri. Dan sudah sepatutnya kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah, menunjukkan ketaatan dan berlaku hidup dalam kesucian sebagai wujud dari konsekuensi menjadi anggota keluarga Allah. Marilah kita menjalani hidup ini dengan bersikap selayaknya pribadi yang sudah terhisap menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Benar bahwa kita tidak mungkin sempurna, namun Allah hanya menginginkan supaya kita menyatakan buah-buah kebaikan, buah-buah yang mencerminkan bahwa kita adalah bagian dari anggota keluarga Allah. Amin.